Great. Tema hari ini, rooted in Christ, bearing fruits for the world. Tertanam dalam Kristus, berbuah bagi dunia. Alright, teman-teman, pernahkah Anda melihat sebuah pohon mangga yang besar, rindang, daunnya lebat, tapi nggak pernah berbuah? Orang lewat berharap bisa menikmati buah manisnya, tapi yang ada ternyata hanya daun, dan daun. Akhirnya pohon itu hanya jadi tempat berteduh, ya. Tempat berteduh apa? Ayam kampung, ya, bukan sumber berkat. Ya, pertanyaannya untuk kita hari ini, apakah hidup kita seperti pohon yang rindang tapi tidak pernah berbuah? Alright, welcome to Andre Cyber Channel, my quality time with Jesus. Ya, kalau pohon mangga nggak berbuah, paling banter jadi tiang jemuran tetangga, ya enggak? Tapi kalau orang Kristen nggak berbuah, jangan-jangan kita hanya jadi tontonan dunia, bukan kesaksian bagi dunia. Right, a Christian who doesn't bear fruit is like wifi without internet. Ada sinyal, ya, ada sinyal, ada, tapi nggak nyambung. Ya, nggak nyambung apa-apa. Orang Kristen yang tidak berbuah seperti wifi tanpa internet. Ada sinyal tapi nggak nyambung apa-apa. Oke, ada Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, ya, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ya, Matius 7:20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, perhatikan ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah roh, ya. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir apa? Penguasaan diri, ya. Yang pintar mencatat, ya. Ya, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 juga berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, keren, ya. Nah, luar biasa hari ini, ya. Ya, saya pernah bertemu, ya, atau saya pernah mendengar lah kisah seorang anak sekolah yang rajin bawa Alkitab setiap minggu, ya. Teman-temannya kagum, wah, kamu pasti pintar firman ini, ya. Tapi suatu hari ketika ada temannya jatuh, ya, waktu jalan dia jatuh, nah, bukannya menolong, dia malah mentertawakan. Lalu temannya berkata, oh, jadi itu ya buah-buah dari Alkitabmu yang selalu kau bawa-bawa. Dengarlah baik-baik, ya. Firman Tuhan itu bukan untuk dipajang di status WhatsApp, tapi untuk dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Christianity is not about information, but transformation. Kekristenan bukan tentang informasi, tapi tentang betul-betul mengubahkan, transformasi, ya, bukan sekedar informasi, tapi transformasi.
transformasi, mengubahkan. Jadi pesan utamanya bertumbuh di dalam Kristus, artinya apa? Akar iman kita makin dalam lewat doa, firman, dan persekutuan. Ya, itulah kita perlu melekat pada komunitas yang benar. Ya. Berbuah dalam Kristus artinya apa? Hidup kita membawa dampak yang nyata, kasih, kepedulian, dan kebaikan bagi sesama. Hidup yang berbuah membuat orang lain berkata, puji Tuhan, karena ada Dia, hidupku diberkati. Your life may be the only Bible some people will ever read. Hidup Anda mungkin satu-satunya Alkitab yang akan dibaca orang lain. Ya, don't just exist, but live to make a difference. Jangan hanya ada, tapi hiduplah untuk memberi dampak. Jadi pesan moralnya, kekristenan sejati tidak diukur dari seberapa banyak kita tahu, kita hafal ayat. Ya, enggak diukur seperti itu ya, tapi dari seberapa nyata buah yang keluar dari hidup kita. Kalau kita tertanam di dalam Kristus, dunia di sekitar kita akan merasakan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari hidup kita. Halo, dengar baik-baik, perhatikan saya ke depan ya. Sekarang mari kita jujur di hadapan Tuhan dan renungkan. Perhatikan ya. Pertanyaannya, apakah saya sudah sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus setiap hari, atau hanya sekedar Kristen KTP? Apa itu Kristen KTP? KTP, Kristen tanpa pertobatan. Pertanyaan kedua, buah roh apa yang paling terlihat dalam hidup saya, dan buah roh apa yang masih perlu bertumbuh? Pertanyaan ketiga, ya, apakah kehadiran saya sudah membawa dampak positif bagi keluarga, tetangga, dan lingkungan masyarakat sekitar? Nah, jika orang lain menilai hidup saya, apakah mereka akan berkata, aku melihat Kristus di dalam Dia? Mari jawab dengan jujur ya, 3 pertanyaan tadi masing-masing simpan untuk diri Anda sendiri, jawab jujur ya. Jadi closing statementnya, teman-teman, jangan puas hanya jadi pohon rindang. Dunia sedang menunggu buah dari hidup Anda, dan hanya dengan tinggal di dalam Kristus kita bisa berbuah lebat, membawa dampak, dan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah menanamkan kami di dalam Kristus. Ajar kami untuk bertumbuh di dalam firman-Mu dan menghasilkan buah yang nyata untuk memberkati sesama. Pakailah hidup kami agar nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika YouTube channel ini memberkati Anda semua, silakan di subscribe, comment, like, and share supaya banyak orang lain bisa diberkati dan hidup Anda menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Let yourself be processed by God for the sake of progress. Relakan Anda diproses Tuhan demi kemajuan. Kalau sedang diproses Tuhan, jangan banyak protes supaya ada progres. Ya, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa menjadi saksi
Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. The rice has turned yellow, but the worker are few. Padi sudah menguning, siap untuk dituai, tapi pekerja sedikit. Kitalah yang harus jadi pekerja-pekerjanya. Keep on fire, keep on moving. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.